Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Prof. Gani Sumaryono, kemudian juga ini ada guru saya juga nih, Pak Ahmad Mulis Yusuf, kemudian juga tuan rumah Mas Auhadillah, kemudian Mas Doni Yusri, Bapak Ibu serta rekan-rekan yang hadir dalam kesempatan yang penuh keberkahan ini insya Allah. Tadi di awal acara ya, qori'ah kita ya, Dinda Sania yang telah membacakan satu ayat yang sangat penting untuk kita renungi ya, yaitu ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran. Jadi surat Ali Imran surat ketiga ya, ayat yang ke-92. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan lan tanalul birra. Lan. Jadi lan itu adalah berarti tidak akan pernah ya. Jadi kalau lan itu, jadi kalau di dalam Al-Qur'an ada kata lan atau lam, artinya tidak akan pernah. Kalau lam itu dari sekarang ke depan, tapi kalau lan itu dari dulu, sekarang dan masa yang akan datang. Bahwa tidak akan pernah ya sampai kepada kebajikan yang sempurna ya. Jadi lan tanalul birra, tidak akan pernah sekali-kali ya akan sampai pada kebajikan yang sempurna ya, di mana makna al-birra di sini ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan al-birra adalah maknanya al-jannah, surga ya. Jadi dengan kata lain, kita tidak akan pernah sekali-kali mendapatkan yang namanya surga ya, karena balasan yang paling sempurna itu adalah balasan surga ya, balasan berupa jannah. Nah, kita tidak akan pernah bisa menikmati atau masuk atau mendapatkan jannah hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kemudian kita menginfakkan ya, sampai kemudian kita menyedekahkan harta yang paling kita cintai ya. Jadi seperti itu. Dan ketika ayat ini turun, ada salah seorang sahabat ya, yang bernama Abu Talhah radhiyallahu anhu. Abu Talhah ini adalah seorang sahabat yang berasal dari kelompok Ansor ya, dan beliau dikenal sebagai hartawan ya, orang yang sangat kaya, yang memiliki aset yang sangat banyak. Nah, kemudian Abu Talhah radhiyallahu an ini memiliki satu harta yang paling dia cintai. Jadi dari semua asetnya itu ya, beliau mencintai satu aset, satu harta berupa kebun ya, kebun kurma yang disebut dengan Bairuha ya. Nah, Bairuha ini adalah aset yang paling dianggap berharga oleh Abu Talhah dan paling dia cintai. Posisinya itu berhadapan dengan Masjid Nabawi ya, jadi dengan berhadapan dengan masjid. Nah, kemudian kenapa ini yang paling dia cintai? Karena rupanya Rasulullah SAW ya sering masuk ke kebun itu ya, dan kemudian meminum air.
dari kebun tersebut, ya, air yang sangat segar. Gitu. Makanya Abu Thalhah sangat mencintai ya Bairuha ini. Nah, kemudian pada satu waktu, ya, setelah beliau mendengar tentang turunnya ayat ini, maka Abu Thalhah ini kemudian mendatangi Rasulullah SAW. Nah, beliau mendatangi Rasulullah dan kemudian uh, bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai ini adalah Bairuha, kebun ini, kebun di mana engkau suka mengambil air di dalamnya, menikmati kurma yang ada dari kebun ini. Nah, kemudian Abu Thalhah kemudian mengatakan kepada Rasul, wahai Rasulullah, aku ingin ini menjadi simpanan di sisi Allah, simpanan terbaik, karena ini adalah harta yang paling aku cintai. Nah, sementara ayat Al-Imran ayat 92 telah turun bahwa lan tanalul birra, tidak akan pernah kita itu sekali-kali mendapatkan yang namanya surga sampai kemudian kita menyedekahkan, menginfakkan sesuatu yang kita cintai. Dan di mata Abu Thalhah yang paling dicintai itu adalah kebun Bairuha ini. Maka kemudian kemudian ketika Abu Thalhah berkonsultasi untuk menyedekahkan kebun Bairuha itu, maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ya, wahai Abu Thalhah, ya, itu adalah harta yang menguntungkan. Itu harta yang menguntungkan. Ya, dan aku telah mendengar ya, bahwa harta ini menguntungkan engkau dan engkau sangat mencintainya. Begitu. Nah, kemudian ketika Abu Thalhah ingin menyedekahkan sepenuhnya, maka kemudian Rasulullah mengatakan, namun aku berpendapat, wahai Abu Thalhah, hendaklah kamu memberikannya kepada kaum kerabat. Ya. Nah, kemudian Abu Thalhah begitu mendapatkan perintah dari Rasulullah seperti itu, langsung ya saat itu juga beliau mengatakan, aku akan lakukan sekarang wahai Rasulullah. Ya, beliau bagi-bagi pada kaum kerabatnya, kepada sepupu-sepupunya, dan juga kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi begitulah respon dari Abu Thalhah. Abu Thalhah radhiyallahu anhu. Demikian pula ya ketika merespon ayat ini, ya, kisah yang lain, ya, salah seorang sahabat yang juga sangat mulia, ya, beliau adalah khalifah kedua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya. Beliau juga kemudian mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku belum pernah, ya, ini kata Umar, memperoleh harta yang paling aku cintai dari semua harta yang ada padaku selain bagianku, yaitu ghanimah Khaybar. Ghanimah itu adalah harta rampasan perang, ya. Jadi Umar mendapatkan bagian ya dari peristiwa Khaybar. Nah, kemudian bagian beliau itu adalah bagian yang paling beliau cintai. Nah, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an ya berkonsultasi kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, ini adalah harta yang paling aku cintai. Apa yang aku harus lakukan terhadap tanah Khaybar ini, tanah dan kebun di Khaybar ini? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya, kalau engkau suka, tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya. Ya, jadi beliau mengatakan, ya, ihbis aslaha wasabil samarataha. Tahan pokoknya, kemudian sedekahkan hasilnya. Dan itulah yang kemudian dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Jadi ini adalah dua kisah yang sangat menarik yang menggambarkan bagaimana respon para sahabat ya begitu mendengar perintah, begitu mendengar satu ayat yang turun kepada Rasulullah SAW. Dan inilah yang kemudian ya menjadi bukti ya bahwa para sahabat itu adalah orang-orang yang begitu cekatan terhadap perintah Allah.
Dan di antara ya ciri para sahabat itu antara lain adalah mereka adalah orang-orang yang senang dengan berbagi. Ya, para sahabat itu adalah orang-orang yang suka berbagi. Sampai-sampai salah seorang sahabat, ya, Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ya, itu mengatakan bahwa tidak ada satu orang sahabat pun yang Allah berikan kemampuan dan kecukupan kecuali mereka semua tak pernah berwakaf, pernah berbagi. Jadi di samping menunaikan kewajiban zakatnya, ya, para sahabat itu juga adalah orang-orang yang suka ya berinfak, bersedekah dan berwakaf. Jadi ziswaf itu adalah bagian dari lifestyle mereka, bagian dari pakaian keseharian mereka, ya. Sekaligus itu juga membuktikan bahwa yang namanya harta, ya, mal atau amwal itu adalah sesuatu yang memang posisinya ada di tangan, bukan posisinya ada di hati. Ya, jadi beda memang antara posisi harta di tangan dengan di hati. Kalau posisi harta itu ada di hati, kitalah yang diperbudak oleh harta. Kitalah yang sibuk menjaga harta. Ya, kalau posisi harta itu di tangan, bukan di hati, maka hartalah yang akan menjaga kita. Nah, karena itulah ya Bapak Ibu sekalian, ya Kanda Yunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara ciri orang-orang yang bertakwa sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh para sahabat, yang mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan hakiki, ya, kemuliaan yang hakiki, mendapatkan derajat tertinggi yaitu takwa, yaitu adalah mereka suka berbagi, ya. Karena memang itulah ya di antara ciri takwa, ya. Jadi di antara ciri takwa itu antara lain adalah mereka orang-orang yang suka berbagi. Kalau kita lihat di banyak ayat di dalam Al-Qur'an, misalnya di awal-awal surat Al-Baqarah, di situ dikatakan, ya, apa di antara ciri orang yang bertakwa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, kemudian di dalam surat Al-Imran di ayat yang lain, ya, ayat 133, 134 misalnya ketika dideskripsikan oleh Allah, ya, bagaimana karakter atau ciri orang yang bertakwa itu, maka di antara cirinya adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang yang suka berinfak, berbagi, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sedih. Nah, jadi inilah ya dorongan sebenarnya ya kepada kita bahwa kalau kita ingin meraih takwa, kita tidak hanya cukup melaksanakan ibadah mahdhah yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita juga harus melakukan ya aktivitas ibadah yang memiliki dimensi sosial. Ya, dengan kata lain, takwa itu pada dasarnya menunjukkan ya kualitas kesolehan, baik kesolehan yang sifatnya individual maupun kesolehan yang sifatnya sosial. Nah, jadi itu yang menjadi hakikat atau inti dari takwa itu. Nah, karena itulah di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala juga telah banyak memberikan motivasi, ya, mendorong, memotivasi, memberikan stimulus ya untuk mereka yang suka berbagi ya, dengan balasan-balasan yang luar biasa. Ya, misalnya di surat Al-Baqarah ayat 261, ya di situ Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin ma tuhabbah wallahu yudhaifu man yasha wallahu wasi'un alim. Jadi dibalas 700 kali lipat ya. Demikian pula ya di dalam hadis-hadis ya, misalnya Rasulullah SAW dalam salah satu hadis beliau menjamin, beliau mengatakan mana qasad ya mana qasad shadaqatun min mali, tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan ya. Dalam hadis yang lain, dalam hadis qudsi dikatakan anfik ya ibna adam unfik alaik, ya, berbagilah wahai anak Adam, wahai manusia, maka pasti akan dijaga oleh Allah ya. Nah, jadi hadis-hadis ini ya itu harus memberikan satu keyakinan kepada kita bahwa dengan berbagi ini akan turun mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berbagi ini adalah ibadah yang multidimensi ya. Di satu sisi ia sangat erat kaitannya dengan penguatan ruhiyah, keimanan kita.
Tapi di sisi lain juga dia sangat erat kaitannya dengan dimensi sosial dan dimensi ekonomi. Ya. Secara sosial, ibadah ziswaf ini akan menumbuhkan soliditas, akan menumbuhkan ukhuwah, ya, akan menumbuhkan kebersamaan, perasaan saling mencintai, yang ujungnya akan meningkatkan ketahanan sosial masyarakat. Ketahanan sosial masyarakat itu antara lain ditentukan dengan kualitas berbagi. Ya, nah, jadi seperti itu. Demikian pula dari sisi ekonomi. Potensi ekonomi itu sangat luar biasa besar. Ya, potensi ekonomi zakat misalnya, ya, dari studinya Pusat Kajian Strategis Basnas, itu angkanya 233,8 triliun. Dan kemarin, tahun lalu, ya, ada tambahan studi potensi zakat, ya, dari capital market itu bisa sampai 100 triliun, ya. Jadi kalau di total kira-kira 300 keseluruhannya, ya, itu sekitar 327 triliun. Itu potensi zakat, ya. Sementara realisasinya, ya, itu belum sepenuhnya. Ya, dari data yang ada, zakat yang dibayarkan kepada lembaga resmi, ya, kepada Basnas, kepada lembaga amil zakat, ya, seperti Dompet Duafa, Rumah Zakat, Inisiatif Zakat Indonesia, kalau di Bogor ada Al-Bunyan misalnya, ya, itu 2019 baru 10 triliun, 2020 diperkirakan 12 triliun. Tapi dari survei, ya, yang dilakukan Puskas Basnas bersama dengan IPB juga, ya, bahwa ternyata mereka yang membayarkan ziswafnya itu tidak melalui lembaga, ya, nilainya itu 5 kali lipat di 2020 itu sampai di angka 61 triliun. Ya, jadi kalau melalui lembaga hanya seperlimanya, tapi yang langsung yang tidak melalui lembaga itu 5 kalinya. Jadi bisa kita bayangkan sebenarnya umat ini memiliki potensi bangkit yang sangat besar, ya, antara lain melalui apa? Melalui semangat berbagi ini. Ya, dengan potensi ekonomi yang besar seperti ini, ya, termasuk potensi wakaf misalnya, ya, baik wakaf aset yang menurut studi valuasi nilai tanah wakaf yang terdata itu sampai angka 2.000 triliun, ya, dan kemudian potensi wakaf uang sampai 180 triliun minimal. Sebenarnya potensi wakaf uang bisa jauh lebih besar daripada zakat, tergantung pada willingness to donate-nya, ya. Kalau willingness to donate kita mencapai 20 atau 30% dari harta kita, berarti potensi wakaf ya 20-30% dari total pendapatan kita. Nah, jadi dengan potensi-potensi yang besar ini menunjukkan bahwa ziswaf ini juga memiliki sisi ekonomi yang sangat besar. Yang ini harus kita coba optimalkan. Kita perlu belajar, ya, Bapak Ibu sekalian, dari negara yang namanya Singapura. Jadi kalau kita lihat, ya, Bapak Ibu sekalian, dari 57 negara anggota OKI, hanya 17 negara yang punya undang-undang zakat. Dari 17 negara, hanya 6 negara yang mewajibkan zakat. Ya, nah, di antaranya yang paling terkenal contohnya adalah Malaysia dan Arab Saudi. Malaysia zakat itu wajib, bukan hanya dari sisi hukum agama, tapi hukum negara. Arab Saudi juga sama, ya, wajib. Makanya di Saudi zakatnya terkumpul sampai 300 triliun. Nah, kalau di Malaysia itu juga jauh lebih besar dibandingkan dengan kita. Nah, jadi dari sisi itu 6 negara aja. Tapi di luar 17 negara anggota OKI, ya, yang notabene adalah mayoritas Muslim. Kalau kita termasuk yang 10 negara yang baru sebatas, ya, mengatur pengelola zakatnya. Makanya undang-undangnya kan undang-undang tentang pengelolaan zakat. Ya, kita belum mewajibkan. Nah, di luar 17 negara ini ada satu negara Muslim minoritas yang justru menarik, ya, karena dia menjadi satu-satunya, yaitu negara yang mewajibkan zakat untuk penduduk Muslimnya, dan bukan hanya zakat, Bapak Ibu sekalian, juga mewajibkan wakaf uang, ya, bagi penduduknya.
ya. Jadi bukan hanya zakat, wakaf yang sunnah aja, ya, wakaf yang sunnah saja itu kemudian diwajibkan untuk ditunaikan. Itu satu-satunya negara bukan Islam yang mewajibkan itu adalah Singapura. Dan itu ada di dalam Muslim Administration Law Act. Bahkan lengkap dengan ancamannya. Ya, ancamannya itu ada ancaman pidana. Ya, ancaman pidana berupa dipenjara atau denda atau dua-duanya. Kalau tidak menunaikan ya zakat ini. Jadi itu menarik. Nanti gimana ya Jadi ngopi-ngopi. seperti itu. Nah, kalau untuk wakaf ini bertingkat, ya tergantung pada income levelnya. Jadi tergantung pada income levelnya. Nilainya tidak besar kalau untuk wakaf, antara 1 sampai 5 dolar Singapura. Jadi 10 sampai 50 ribu yang wajib untuk dikeluarkan. Bayangkan. Nah, apa yang menarik? Yang menarik adalah ternyata zakat dan wakaf yang diwajibkan ini yang kemudian dikelola oleh Majelis Ulama Islam Singapura. Ini adalah lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengatur semua urusan umat Islam, ya, yang kemudian dikelola secara profesional. Ini ternyata bisa membuat ya negara kecil Singapura ini ya memiliki aset yang luar biasa, ya, aset yang sangat luar biasa. Masjid-masjid di sana juga luar biasa pengembangannya. Ya, misalnya contoh Masjid Bencoolen. Ya, Masjid Bencoolen itu masjid yang diwakafkan sejak tahun 1845. Ya. Nah, kemudian pada awal tahun 2000-an, masjid itu yang tadinya kapasitasnya 250 orang, itu kemudian dipugar, dinaikkan kapasitasnya oleh Majelis Ulama Islam Singapura ya, melalui lembaga namanya Waris. Ya, Waris Investment ini adalah institusi atau perusahaan yang ditunjuk atau didirikan oleh Majelis Ulama Islam Singapura yang tugasnya mengelola aset wakaf. Ya. Nah, kemudian di atas tanah wakaf masjid itu ditingkatkan kapasitasnya jadi 1.000 jamaah. Kemudian di belakangnya dibangun komplek pertokoan, ya, komplek komersial dan juga dibangun apartemen. Maka hari ini masjid itu saja itu setiap tahun dia bisa mendapatkan keuntungan sekitar 5 juta dolar Singapura. Ya, 50 miliar rupiah satu masjid. Nah, kalau dikonsolidasikan, ya total itu mencapai angka 2 miliar dolar Singapura, sekitar 20 triliun. Ya, bisa kita bayangkan ya kekuatan dan kedahsyatan. Dan itu negara Muslim minoritas. Muslimnya itu kan hanya 1 juta dari 5 juta penduduk. 1 juta orang saja. Ya, jadi bisa dibayangkan 1 juta orang, tapi kemudian bisa ya melahirkan sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, tentu kalau kita bicara dalam konteks Indonesia, harusnya kita ini lebih dahsyat lagi, ya. Harusnya kita ini lebih powerful lagi, ya. Karena apa? Karena umat ini tentu punya kekuatan yang lebih besar lagi sebenarnya. Kalau bisa kita konsolidasikan dengan baik, ya, baik potensi zakatnya maupun potensi wakafnya, yang ini kalau kita bisa kelola dengan baik, ya, secara amanah, kita bisa memperkuat dari sisi program-programnya, ya, baik program-program yang yang sifatnya produktif, ya, maka saya yakin kekuatan kita akan jauh lebih dahsyat lagi, ya. Dan bisa dibayangkan, memang ini indahnya ajaran Islam, ya. Ajaran Islam itu ajaran yang sangat indah, ya, bahwa ternyata konsekuensi atau bentuk komitmen ketakwaan kita secara vertikal kepada Allah itu harus ditunjukkan, dibuktikan dengan komitmen kita secara horizontal untuk kepada sesama manusia. Ya, jadi kepedulian itu adalah bagian dari bukti ketakwaan, bukti ketundukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apalagi kemudian ya di dalam konteks wakaf misalnya, ya ajaran Islam juga membuka ruang sekarang ini, ya. Dengan konsep ziswaf ini sebenarnya terbuka ruang, ya, untuk siapapun untuk bisa ikut melaksanakan ibadah ziswaf ini. Ya.
Ya, mungkin bagi mereka yang belum terkena kewajiban zakat, tentu tidak wajib berzakat. Tetapi mereka bukan berarti tidak bisa berinfak, bersedekah, dan berwakaf. Nah, selama ini yang kita pahami, ya, kalau misalnya kita bicara wakaf, wakaf itu kan seolah-olah kita harus kaya dulu, ya. Kita harus super kaya dulu, baru kemudian bisa bisa berwakaf, mewakafkan tanah, mewakafkan gedung. Tapi dengan konsep wakaf uang, ya, kita ini bisa, ya, untuk kemudian dengan latar belakang apapun, tingkat pendapatan berapapun bisa berwakaf. Ya, nah ini saya kira satu hal yang sangat luar biasa yang harus kita sambut, ya, semangat berwakaf ini. Ya, jadi kalau yang hadir di sini saya yakin semuanya sudah masuk dalam kategori muzaki, ya, dan semuanya adalah insya Allah sudah juga menjadi wakif, ya. Nah, jadi mari kita sambut ini dengan kita berwakaf, ya, dan dampaknya kalau dikelola dengan baik itu sangat dahsyat, ya, sangat luar biasa, bagi umat kita, ya, bagi upaya kita untuk mengentaskan kemiskinan misalnya, ya. Jadi sekarang ini kalau kita mendesain program, misalnya program pengentasan kemiskinan, jangan cuma didasarkan kepada nalar dan logika saja, ya. Jangan cuma hanya didasarkan pada perencanaan dan sebagainya, tapi juga harus didasarkan pada satu keyakinan bahwa, ya, kita ingin Allah ikut intervensi. Ya, kadang-kadang manusia ini kan terlalu sombong. Ya, kita mendesain ya di dalam berbagai macam hal. Misal kita punya rencana pembangunan jangka menengah, misalnya dengan target pengentasan kemiskinan berkurang sekian persen, misalnya. Tapi yang sering kita lupakan adalah kita lupa mengundang intervensi Allah. Nah, bagaimana cara mengundang intervensi Allah? Ya, antara lain bentuk undangannya adalah dengan mengoptimalkan potensi ziswaf ini. Ya, dengan bersama-sama, ya, kemudian kita mendorong semangat berziswaf umat dan masyarakat. Ya, karena itu adalah salah satu bentuk undangan kita, ya, kepada intervensi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang seringkali di tengah kita, ya, itu kita sering melihat sesuatu itu hanya dari kacamata pemikiran kita saja. Ya, seringkali kita lupa bahwa kehadiran Allah, ya, itu sangat penting. Seringkali kita melupakan itu. Nah, makanya ketika kita bicara program pengentasan kemiskinan, kita sudah banyak hal yang kita diskusikan, sudah banyak dokumen yang dihasilkan, sudah banyak perencanaan, desain program yang dihasilkan, tapi bagaimana kemudian implikasinya di lapangan? Ya, apakah bisa mengubah secara signifikan, secara fundamental kehidupan kaum duafa? Bukan hanya dari sisi material, tapi juga dari sisi spiritual. Berapa banyak misalnya kaum duafa yang telah dibantu, ya, income-nya naik, tapi di sisi lain juga kualitas spiritualnya, mentalitasnya jadi lebih baik, ya, mentalitasnya jadi lebih baik, dia lebih soleh, dia lebih punya etos kerja. Berapa banyak, ya. Nah, kenapa kita jarang atau melihat kenapa itu tidak terjadi secara masif? Nah, menurut saya salah satunya karena kita lupa mengundang intervensi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lupa menghadirkan Allah di dalam setiap perencanaan kebijakan pengentasan kemiskinan kita. Nah, karena itulah ini harus kita dorong, ya. Jadi gerakan Ziswaf ini pada dasarnya adalah gerakan, ya, bukan hanya bicara konsolidasi dana. Ya, kalau konsolidasi dana itu nomor 17, tapi kita bicara bagaimana gerakan perubahan, mengubah mentalitas, mengubah akhlak, ya, mengubah perilaku ke arah yang lebih produktif, ke arah yang lebih positif, ke arah yang lebih baik, ya, ke arah yang lebih solid misalnya, ya, bisa menumbuhkan kecintaan al-mahabbah, ya, bahwa pembangunan yang kita kembangkannya harus bisa melahirkan, ya, melahirkan kondisi masyarakat yang semakin baik, yang semakin solid, yang semakin nggak suka dengan yang namanya fitnah, masyarakatnya semakin mencintai kebaikan, merespon kebaikan dengan cepat misalnya. Nah, ini semua harus kita atur, ya. Nah, antara lain caranya adalah dengan menggelorakan semangat Ziswaf ini. Karena Ziswaf nanti akan mengarahkan ke sana, ya. Makanya banyak yang nggak suka
dengan Ziswaf ini. Ya, banyak pihak yang nggak suka. Ya, jangan dikira semua akan suka. Enggak, banyak yang nggak suka. Ya, banyak yang kemudian berusaha untuk menggagalkan di berbagai lini. Ya, gerakan Ziswaf ini di berbagai lini, di berbagai segmen, di berbagai lapisan, di dalam maupun di luar sistem. Banyak yang berusaha untuk menggagalkan. Kenapa? Karena mereka tahu kalau umat ini literasi Ziswafnya meningkat, kesadaran Ziswafnya meningkat, ya, kemudian kapasitas pengelolaannya semakin baik, semakin profesional, semakin amanah, semakin transparan. Mereka takut akan kebangkitan umat. Gitu. Banyak yang akhirnya nggak suka dan berusaha untuk melemahkan. Nah, inilah yang harus kita waspadai, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, karena itulah kita perlu ya untuk terus-menerus ya memperkuat upaya kita di dalam mengembangkan, mendakwahkan ya Ziswaf ini. Ya, karena ternyata Ziswaf ini menjadi pondasi peradaban. Pondasi peradaban yang dibangun oleh Rasulullah itu adalah antara lain pondasi Ziswaf. Ya, nah ini yang saya kira kalau kita ingin membangun peradaban manusia yang hakiki, yang sesuai dengan tuntunan Allah, ya maka Ziswaf ini adalah salah satu alat ya yang harus kita optimalkan ya untuk kemudian kita mendorong proses transformasi dan perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Ya, jadi saya kira ini yang menurut saya perlu untuk kita terus dorong, apalagi masyarakat kita punya modal. Apa modalnya? Masyarakat kita itu mudah terenyuh, mudah untuk berbagi sebenarnya. Ya, jadi ini adalah modal sebenarnya, modal yang kalau kita bisa manfaatkan itu akan dahsyat. Ya, kalau kita tempatkan misalnya gerakan wakaf, ini contoh saja, dalam konteks yang tepat, ya, gerakan wakaf itu bisa ikut membantu, ya, meringankan beban negara, meringankan beban defisit misalnya. Ya, ketika misalnya secara tepat, ya, kemudian ditunjukkan dengan perilaku politik yang pas, ya, yang tepat. Ya, ketika kita ajak masyarakat misalnya untuk kesadaran berbagi, ya, ketika diajak bahwa kita bisa berdonasi yang ini akan memberikan sustainable reward. Jadi kita ini jangan hanya bicara sustainable development goals, tapi kita juga perlu bicara sustainable reward dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, melalui wakaf. Ya, kita perlu dana membangun jalan, ya, membangun fasilitas publik. Ya, kita perlu ajak masyarakat itu dibuat instrumennya. Ya, dibuat instrumennya. Ya, instrumen untuk menggalang. Ini udah pernah kita usulkan. Ya, kita nggak usah terlalu kaku dengan teori-teori dari sisi fiskal dengan pendekatan yang ada sekarang. Coba bukalah ya instrumen-instrumen yang memungkinkan publik berpartisipasi, ya, kemudian dikampanyekan secara tepat untuk membangun infrastruktur publik yang dibutuhkan, di mana di situ ada sustainable reward dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa yang nggak mau? Ya, saya yakin mau gitu. Saya yakin semuanya akan menyambut ya ketika tadi cara komunikasinya baik, kebijakannya memang bisa didorong ke arah sana. Ya, itu kan orang juga kalau sadar ya kalau diajak berpikir kita ini banyak dosa, gimana caranya supaya pahala kita mengalahkan dosa kita. Nah, kita harus ada kuantum pahala gitu ya. Jangan harus dengan cara-cara yang tidak organik, karena kalau cara-caranya biasa kita mungkin nggak akan bisa mengejar dosa kita. Ya, dosa kita itu terlalu banyak dibandingkan dengan pahala kita. Ya, makanya perlu cara-cara yang mengakselerasi. Ada kuantum pahala yang harus kita. Nah, salah satunya dengan wakaf. Ya, saya ambil contoh misalnya. Ya, dan termasuk orang yang nggak suka, pihak yang nggak suka juga berusaha melemahkan ini. Ya, saya ambil contoh misalnya. Tahun lalu, ya, kita menerbitkan cash wakaf link sukuk seri SW001. Ya, ini adalah sukuk wakaf 001. Terkumpul dana 50,8 miliar. Ya, nah kemudian diisukan macam-macam ya pasca launching Gerakan Nasional Wakaf Uang. Ya, pakai untuk bayar utang lah dan sebagainya. Nah, kemana dana 50,8 miliar itu?
itu dipakai untuk membangun pusat retina dan glaukoma. Ya, jadi dipakai untuk membangun pusat retina dan glaukoma di Rumah Sakit Mata Ahmad Wahdi, di mana Rumah Sakit Mata ini dikelola oleh BWI dan kerjasama dengan Dokter Duafa sejak 2018. Sudah lebih dari 50.000 masyarakat Duafa yang mendapatkan akses pelayanan gratis. Sudah lebih dari 2.000 operasi gratis dilakukan. Karena katarak itu salah satu sumber masalah juga. Ya, katarak itu dari satu studi yang kami pelajari, itu memberikan dampak kerugian terhadap perekonomian itu sampai 543 triliun karena menurunnya produktivitas. Ya, nah coba sekarang kita bayangkan begini, lebih dari 2.000 yang tadinya tidak bisa melihat, sekarang bisa melihat. Dengan sebab dia bisa melihat, dia bisa baca Quran. Ya, bisa dibayangkan setiap huruf yang dibaca mengalir pahala. Ya, pahalanya bukan hanya untuk dia, ya, tapi juga mengalir kepada mereka yang berwakaf. Dengan sebab matanya bisa melihat, dia bisa mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya dengan cara-cara yang baik. Artinya apa? Ada pahala untuknya, ya, ada pahala untuknya. Nah, terus pertanyaannya, apakah pahala itu mengalir kepada kita? Iya, mengalir kepada kita sebagai wakif karena apa? Karena kita ikut memfasilitasi kebaikan, dan di dalam hadis jelas Rasulullah mengatakan barang siapa yang memfasilitasi kebaikan, menunjukkan orang pada satu kebaikan dan kemudian orang itu melaksanakan kebaikan di mana kita berperan sebagai fasilitator kebaikan itu, maka kita juga akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala orang yang bersangkutan. Jadi orang yang bersangkutan dapat pahala, kita juga menerima pahala. Bisa kita bayangkan kalau ribuan orang mendapatkan manfaat dari wakaf yang kita lakukan, dan wakaf itu adalah wakaf uang. Ya, makanya di PB ini ada gerakan, ya, potong gaji untuk wakaf uang. Saya kira harus kita sambut. Ya, bisa kita bayangkan manfaatnya, ya, akan kembali kepada kita. Dan ini kalau kita kelola dengan baik akan dahsyat. Ya, dan terakhir memang inovasi ini perlu. Ya, salah satu yang sudah kita usulkan dari BWI. Ya, contoh yang paling sederhana. Ya, inovasi ini yang kita usulkan ke Kementerian Agama. Setiap tahun jumlah yang menikah itu ada 2 juta orang. Ya, jadi 2 juta menikah setiap tahun. Nah, kita harus kampanyekan simbol cinta antara suami istri. Ya, apa simbol cinta? Kalau di tempat lain ada gembok cinta, di Korea kan ada gembok, ya, di Seoul, ya, bukti cinta dengan gembok, ya. Negara-negara lain juga mereka punya simbol-simbol untuk merefleksikan cinta. Kenapa enggak? Ya, kita refleksikan dengan wakaf. Ya, katakan misalnya setiap pasangan yang mau nikah, ya, mewakafkan dulu 10.000. Kalau 2 juta kali 10.000, 20 miliar. Ya, saya yakin 50.000 juga nggak keberatan. Nggak keberatan rasanya, ya, minimal. Atau bisa 100.000. Angkanya berapa? Itu baru dari pernikahan. Ya, nah, jadi kita usulkan begitu. Ya, jaringan KUA akan sampai ke kecamatan seluruh Indonesia. Kenapa nggak dimanfaatkan juga? Ya, kalau ini bisa kita konsolidasikan, kita dorong, saya yakin dampaknya akan sangat luar biasa. Nah, ini contoh-contoh inovasi yang menurut saya ini saya kira penting, ya, untuk bisa kita realisasikan, dan mudah-mudahan dengan kampanye dan semangat berziswaf secara terus-menerus, saya kira mudah-mudahan intervensi dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang menghampiri kita. Saya kira itu saja, Mas Doni, ya. Sesuai dengan alokasi waktu. Sekarang sudah jam 5.13, ya. Saya kembalikan pada Mas Doni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.